SDGs merupakan rencana aksi global yang diikuti oleh 193 negara, termasuk negara Indonesia. SDGs yang mengusung tema mengubah dunia kita memiliki 17 tujuan dan 169 target dalam agenda pembangunan berkelanjutan untuk 15 tahun ke depan. SDGs ini bersifat universal loh dan dapat diikuti oleh berbagai negara tanpa melihat latar belakang negara tersebut, seperti Indonesia yang merupakan negara berkembang. Pendidikan merupakan salah satu dari 17 tujuan utama SDGs, karena pendidikan memiliki peran penting dalam kemajuan suatu bangsa. Berdasarkan riset sistem pendidikan terbaik di dunia tahun 2020, Indonesia menduduki posisi 72 dari 79 negara dalam konferensi bidang pendidikan yang diadakan di Perancis. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah kurangnya minat membaca, efektivitas, dan standar pembelajaran. Saat ini, dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk di Indonesia. Perubahan akibat adanya COVID-19 ini tidak hanya dalam satu bidang saja, melainkan pada berbagai bidang, dan salah satunya pada bidang pendidikan. Sejak adanya pandemi COVID-19, bidang pendidikan mulai menerapkan pembelajaran jarak jauh atau daring yang mengharuskan orang tua memberi perhatian penuh kepada anaknya. Dan hal ini tentu melahirkan masalah baru dalam dunia pendidikan, di mana peran guru harus digantikan dengan orang tua, dan di mana tidak semua siswa mendapatkan afeksi yang sama dari orang tua mereka. Banyak orang tua yang gagal dalam memberikan pendampingan terhadap anak mereka. Sebagian lebih memilih bekerja untuk menyambung kehidupan selama pandemi, dan sebagian lagi tak cukup berpendidikan untuk memberikan pendampingan. Masyarakat dengan kelas ekonomi yang rendah lagi-lagi terkena imbasnya. Koneksi internet yang tidak stabil dan mahalnya kuota menjadi hambatan utama dalam pembelajaran jarak jauh saat ini. Seperti halnya siswa dari pedalaman, di mana mereka lebih fokus mencari sinyal daripada fokus pada pembelajaran. Tidak hanya itu, lingkungan keluarga yang tidak ramah atau suportif juga berpengaruh besar pada psikologis dan pendidikan anak. Permasalahan inilah yang menjadi akar ketidakefektifan pembelajaran jarak jauh atau daring. Bagaimanakah pendapat Anda mengenai pendidikan di kala pandemi? Kalau melihat dengan keadaan pandemi ini, menurut saya juga dengan keadaan lah orang-orang kecil kurang mampu untuk membeli paketan. Lalu apakah efektif atau tidak pembelajaran di kala pandemi ini? Menurut Anda? Ya tidak, karena dengan keadaan ekonomi kurang. Lalu bagaimana aktivitas anak ketika sedang daring? Stres karena banyak tugas lah, jadinya gimana gitu, melihat laptop terus. Apakah Anda sebagai orang tua setuju diterapkannya sistem daring ini? Ya setuju aja, karena dengan keadaan pandemi. Dengan jangka waktu yang relatif lama dan tanpa adanya kepastian kapan pandemi akan berakhir, juga menjadi suatu persoalan. Kurang efektifnya sekolah daring tentu akan berimbas pada bidang pendidikan Indonesia di masa yang akan datang. Hal inilah yang menjadi PR bagi pemerintah untuk memberikan upaya-upaya konkret terhadap pokok permasalahan. Nah, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan akses perpustakaan online maupun offline dengan standar protokol kesehatan yang diberlakukan, serta mengaktifkan kembali perpustakaan desa dengan menyalurkan buku-buku pembelajaran yang dapat membantu para siswa dalam proses pembelajaran jarak jauh. Tidak hanya pemberian fasilitas, namun juga memberikan solusi terhadap sistem apa yang dirasa bermanfaat dan mudah untuk diakses dalam pembelajaran jarak jauh saat ini.
Selain itu, peran generasi milenial juga dapat berkontribusi dengan pemikiran mereka terhadap pengelolaan teknologi yang mungkin dapat membantu siswa dalam melakukan pembelajaran jarak jauh dengan nyaman dan aman.